Mungkin ada orang-orang yang pikir kalau Allah cuma ibu rumah tangga doang gitu kan. Padahal banyak loh ibu-ibu rumah tangga yang pendidikannya tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gak Cuma Baca episode kesekian kalinya. Dan Gak Cuma Baca itu apa sih? Gak Cuma Baca itu adalah tempat di mana kami membagikan review buku dari buku yang sudah kami baca. Tapi beda nih, kali ini mah rada spesial. Oke, kali ini rada spesial karena buku yang akan kita bahas atau review adalah buku yang ditulis oleh istri saya sendiri. Oke, buku apa itu? Jeng. Ini dia bukunya. Judulnya Sajak Ibu Rumah Tangga ya. Terus penulisnya ini yang aku bangga banget, Nira Nurani Teresna Dewi. Alhamdulillah ya, akhirnya buku pertama atau buku keberapa ini? Buku pertama. Buku pertama sudah terbit ya. Oke, kenapa sih ingin nulis buku? Adakah alasan tersendiri atau hanya untuk hiburan aja atau gimana sih sebetulnya? Nah, jadi emang kalau mungkin kamu mah pasti tahu lah kalau aku tuh memang suka menulis gitu ya. Termasuk kayak misalkan dulu sih nulisnya kayak di blog kayak gitu. Sekarang masih jalan sih walaupun luplep. Nah, terus ini tuh demi nulis ini tuh aku tuh rela kayak ngurangin waktu tidur, malah sampai nggak tidur sama sekali gitu, gadang gitu, padahal sambil ngurusin anak gitu kan. Iya, oke. Jadi butuh pengorbanan juga ya menulis buku itu ya, sebagai ibu rumah tangga baru ya. Dan judul bukunya pun adalah Sajak Ibu Rumah Tangga, bener gak? Boleh diceritain mungkin kenapa judulnya Sajak Ibu Rumah Tangga? Nah, pertama ini sajak karena emang ini buku puisi. Dan ini kalau dilihat dari covernya mungkin juga langsung kelihatan kan kalau ini tuh menunjukkan ibu rumah tangga yang punya anak dan apa aja yang dia lakukan gitu, kayak nyuci, kayak nyetrika baju, sapu-sapu, masak, segala macam gitu ya. Nah, tapi yang mau aku kasih tahu dari buku ini adalah walaupun segimana sibuknya pun kita gitu, apakah benar yang ada di isi kepala aku tuh cuma hal-hal itu aja yang di rumah gitu, tapi ternyata enggak gitu. Aku tuh masih bisa sebetulnya masih bisa peduli dengan lingkungan sekitar aku dan hal-hal yang terjadi di sekitar, dan termasuk apa yang terjadi di negara gitu. Jadi keadaan-keadaan yang aktual yang terjadi di negara pun ya kamu masih ngikutin ya, jadi nggak melulu ngurusin urusan rumah tangga yang tiada hentinya ya. Mungkin kamu kerja 24/7 kali ya. Bener gak sih? Iya, betul. Jadi kan mungkin ada orang-orang yang pikir kalau Allah cuma ibu rumah tangga doang gitu kan. Padahal banyak loh ibu-ibu rumah tangga yang pendidikannya tinggi gitu, terus punya pengalaman kerja yang oke juga gitu, tapi berakhir jadi ibu rumah tangga karena memang, kalau aku khususnya ya, mungkin ibu-ibu lain juga ada yang mengutamakan anak gitu kan. Dan memang di situ tuh sebetulnya ada perbedaan jauh banget daripada pas kita kuliah, pas kita sekolah, sama pas kita kerja dengan pas kita jadi ibu rumah tangga gitu, Pak. Ada keadaan yang jomplang gitu ya, dan itu nggak mudah ya. Iya betul. Jadi memang kalau pas kuliah, pas kita kerja mah ternyata sesibuk-sibuknya pun kita tuh masih punya waktu luang untuk misalkan katakanlah kita mau peduli itu, kita bisa loh pas jam istirahat misalkan buka-buka artikel ini ada apa nih hari ini, kejadian apa gitu. Nah, tapi kalau pas jadi ibu rumah tangga mah kata kamu tadi kan yang 24 jam selama seminggu itu ya memang gak ada waktu istirahat tertentunya gitu. Karena kadang misalnya kita ngurusin anak tiap malam tidur tapi bangun terus gitu kan, terus selama dia misalkan mau ASI atau apa gitu kan. Nah, terus belum kerjaan rumah tuh ada terus kayak gitu. Jadi memang perbedaannya tuh di situ, sesibuk itu gitu ibu rumah tangga tuh gitu. Oke, ngerti banget sih sebagai bapak rumah tangga juga ya. Kalau disuruh milih mungkin ya alhamdulillah sih saya jadi laki-laki ya. Maksudnya tuh kalau ngeliat kerjaan ibu Nira sendiri kan di mana di rumah tangga kita, wah masya Allah ya, luar biasa. Tapi alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan dan lain-lain ya, masih bisa ngomongin buku juga nih di sini. Kebetulan kita udah selesai menyapih ya, pas 2 tahun ya, alhamdulillah dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu sih. Oh, jadi itu backgroundnya ya. Mungkin ya keadaan yang jomplang itu mungkin dulu ibu kan sendiri
punya aktivitas di kampus tuh memang banyak banget ya, kayak apa, mengurusi soal negara terkait misalkan dulu di bidang pendidikan ya. Gitu. Minimal kita mengkaji sesuai dengan bidang kita, karena kita pernah kuliah di universitas pendidikan, maka kita cukup memperhatikan gitu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia gitu. Oke, sip deh kalau gitu, kita langsung aja ke isinya kali ya, atau mau apa dulu? Iya. Nah, jadi isinya itu aku bilang kaitannya sama tadi ya, karena sebetulnya kalau jadi ibu rumah tangga, karena kita jarang keluar rumah juga, maksudnya dalam arti berbeda pas kita jadi mahasiswa atau pas kita kerja mah kadang ada yang namanya demo di hari pendidikan untuk kita minta supaya pendidikan itu lebih maju gitu ya, memperbaiki dan lain-lain. Atau buruh aja gitu kan, ada yang bisa demo hari buruh, pokoknya ada wadah di mana kita bisa menyuarakan suara kita dengan bebas gitu. Nah, tapi kalau pas kebetulan saya udah jadi ibu rumah tangga itu, memang satu, saya tuh nggak pandai bicara dan nggak, kurang wadahnya gitu. Mungkin di sosmed bisa, tetapi yang mau saya katakan di sini adalah semua orang tuh bisa menulis sebetulnya gitu. Nah, makanya saya tuangkan dalam buku ini gitu. Jadi mungkin semua kegalauan, kerisauan, semua feeling ya, termasuk good feeling, bad feeling dan lain-lain, semuanya mungkin ada omongan apa, omongan ini gitu kan ya, selama jadi rumah tangga dan masa transisi dari mahasiswa atau pekerja ke ibu rumah tangga, mungkin semuanya dituangkan ke dalam sebuah buku gitu kan ya. Berarti kalau gitu isinya random banget atau Bu kalau gitu mah? Sebetulnya memang random banget. Artinya di sini tuh mungkin dari ininya aja ya, kayak misalkan dilihat dari daftar isinya aja, di sini tuh nggak ada di bab-bab sesuai tema-tema besar tertentu misalkan. Jadi semuanya tuh ya diurutin aja gitu, dari nomor 1 halaman sekian sampai nomor sekian tuh random aja gitu, sama sekali nggak ada bab-babnya. Dan gitu, mungkin kalau kamu kan mungkin yang bukan penikmat puisi gitu ya, mungkin agak bingung juga dan kurang tertarik dengan buku puisi kayak gitu. Tapi di sini emang ya random banget. Aku nggak tahu sih dari pembaca kayak kamu kayak gimana, mungkin nanti dibahas aja. Tapi yang mau aku kasih tahu adalah di sini memang isinya pokoknya apapun yang ada di isi kepala aku masukkan di sini kayak gitu. Sip, kalau gitu mungkin ada satu contohnya apa dulu nih? Iya, mungkin karena ya salah satu sebetulnya sih sebelum menerbitkan buku ini tentu aja aku udah konsultasikan dulu gitu kan ke suami gitu, bahkan ke orang tua gitu ya, sampai pemilihan judul juga, sampai di judul ini tuh juga dikonsultasikan dulu, kita obrolkan dulu gitu, diskusikan. Nah, yang aku tahu ini mungkin ada puisi yang kamu suka dulu gitu ya, kayak gimana coba?